Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto dan seperti biasa saya akan bahas dan update harga kripto untuk hari ini. Untuk hari ini saya bahas Terra Classic ya guys ya, yang dimana cukup menghebohkan di bulan-bulan kemarin, dan Terra Luna juga ya, yang sekarang sudah menjadi Luna 2.0 ya. Dan kalau kita lihat dulu, oh ya, ini by the way, ini adalah request dari kalian. Ada salah satu teman yang request di kolom komentar, jadi saya bahas. Dan ini cukup menarik. Saya tidak bahas tentang beritanya Terra Luna, kita bahas di mana chart dan kondisi saat ini, ya. Dan untuk yang belum tahu, mungkin ini adalah Terra Luna yang dulu ya guys ya, yang dulu itu sempat di harga yang cukup mahal sekali ya. Kalau kita lihat dulu itu menyentuh di harga sekitar 1.600.000-an dan lalu dam ya. Dan sekarang dam harganya cuma Rp1. Gila nggak tuh? Itu sudah kill zero. Kill zeronya dalam rupiah ya guys ya. Kill zero, jadi zeronya dibantai 6 zero ya, dari 1.600.000 sekarang harganya cuma Rp1 ya. Itu Terra Classic yang dulunya Terra Luna ya. Dan untuk zaman dulu itu harganya masih ribuan ya, 2.000, 1.000, dan mungkin bisa di bawah itu ya, mungkin ya, saya kurang tahu. Kalau dulu itu saya tidak mengikuti Terra Luna ini, dan sekarang sudah anjlok jauh. Dan sekarang juga muncul adalah Luna 2.0 ya guys ya. Sekarang harganya di 36 ribuan ya. Dan ini baru muncul di Coin Market Cap itu di bulan Mei ya. Di bulan Mei langsung turun anjlok parah harganya. Kalau kita lihat ini ada kenaikan 26%, terus untuk Terra Classic ada 6% kenaikannya. Kita bahas dulu yang ini ya, Terra Luna, yang Luna 2.0. Untuk supply-nya sendiri itu di kisaran 127 jutaan something ya. Untuk market cap-nya sendiri ini ada kenaikan 27%, dan volume perdagangan naiknya cukup lumayan. Wow, 799% guys. Dan itu harap dicatat dan hati-hati aja sih kalau untuk harga volume seperti itu ya. Untuk lebih berhati-hati ya kalau untuk Luna 2.0 kayak gitu. Dan kalau kita lihat di supply-nya juga sedikit, tapi masih ada kesempatan juga untuk invest di situ. Kalau untuk Luna sendiri, kita bahas nanti ya. Ini langsung kita lanjut di Terra Classic ya. Di Terra Classic sendiri, untuk supply-nya di Coin Market Cap sendiri ini sudah mencapai angkanya cukup lumayan ya guys ya. 6.500-an billion ya. Ini cukup wow, cukup banyak banget ya supply-nya. Cukup banyak, dan ini juga harganya anjloknya cukup parah sekali. Apakah akan ada kenaikan juga? Nah, kita bahas langsung di chart ya. Di sini adalah Luna Classic ya, di time frame daily, di trading view, dan di exchanger Binance ya. Dan di sini juga ada penurunan cukup lumayan jauh sekali dari harga berapa ini. Sekarang, nah ini guys. Salah cok. Sorry. Nah, ini penurunannya sekitar 60-an persen ya, sudah turun di 60% dari harga pump kemarin di bulan Mei. Seperti itu ya. Dan sekarang ada kenaikan sedikit-sedikit ya, dan menyentuh kalau di dolar itu 0,001 dolar. Dan kemarin itu saat kenaikan harga itu cuma 0,02 ya, nolnya ada 3 di belakang koma, 0,2. Jadi sudah 2 kali lipat lebih lah itu turunnya. Nah, apakah Luna Classic ini layak untuk dibeli ya? Dan mungkin kalian bisa simpulkan dari dimana supply yang beredar dan jumlah supply-nya berapa ya. Kalian simpulkan sendiri. Kalau menurut saya ya itu terserah kalian. Kalau kalian mau pengen hoki-hokian, ini masih di harga dimana harga juga masih
murah-murahnya. Dan ingat, itu kalau kalian mau invest ya jangan pakai uang yang digunakan ya, uang dingin aja, uang yang nggak terpakai ya, takutnya seperti yang kemarin-kemarin. Karena kalau saya lihat itu dari penurunan harga kemarin itu, yang video yang sudah saya bahas yang kemarin itu ya, itu dari pihak ketiga, bukan dari pihak Terra Luna sendiri yang ngedam itu, atau developernya jualan atau gimana itu ya. Tapi ada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk ngedam koin ini ya guys ya, dan didam parah. Tapi itu hanya wacana saja, dan bukti-bukti juga belum ada kayak gitu ya guys ya. Kalau menurut saya ini di dunia kripto memang seperti ini, itu sudah biasa dan lumrah sekali ya guys ya. Lumrah. Uh, Mungkin ada yang bilang, waduh ini kena hack, waduh ini kayak gini, atau exchanger kena hack atau gimana, atau pokoknya membuat alasan kena hack kayak, atau didam orang atau gimana. Padahal mereka sendiri pelakunya ya. Seperti yang kemarin-kemarin yang terjadi, sebuah exchanger besar juga kena hack. Isunya wah kena hack, padahal orang dalam sendiri yang hack ya, dan uangnya digondol sama orang dalam ya. Kayak gitu ya guys ya. Permainannya emang seperti itu. Dan saya juga pernah nambang Bitcoin ya di sebuah website itu dulu ya. Itu di tahun berapa itu? Kayaknya kena hacknya itu di tahun 2018, kalau nggak salah 2017 itu kena hack, dan udah hangus semua, hilang semua koin Bitcoin yang ada di situ, hangus semua ya guys ya. Di website itu katanya kena hack sih. Tapi untungnya ya mereka mau mengganti rugi guys. Mengganti rugi dengan dicicil lah. Dicicil lah Bitcoin itu ya. Tapi untung aja pas Bitcoin juga naik, jadi harganya naik ya. Dicicilnya. Jadi nyicilnya itu nggak tiap bulan ya, ditunggu dulu sampai pas kena hack. Mungkin seperti contoh tahun ini kena hack. Terus tahun besok baru ada pengumuman kalau mau mengganti rugi, di mana penambang-penambang yang menambang di situs itu ya. Dan mengganti rugi itu nggak sekali langsung diganti semuanya. Jadi dicicil 10%, 5% itu tiap bulan ya, konsisten. Tapi itu jumlah koinnya itu tetap ya. Jadi nggak hilang sepeser pun kayak gitu guys. Nah kayak gitu. Entah itu dihack beneran atau ada orang dalam yang mempermainkan seperti itu. Nah itu exchanger banyak banget loh itu yang isunya kena hack tapi digondol sendiri. Entah ini Terra Luna seperti apa ya, kita kurang tahu kenyataannya. Tapi kalau saya lihat dari projectnya ini seperti antara tidak serius tapi ada seriusnya juga gitu loh. Dan ini harga sudah dump kayak gini. Terus langsung muncul Luna 2.0 kayak gitu ya guys ya. Itu sudah seperti apa ya, yang koin kemarin aja belum beres tapi sudah muncul lagi kayak gitu ya guys ya. Nah itu waduh, itu sangat disayangkan sekali. Tapi kalau dilihat dari kedepannya yang ownernya itulah, founder ya, itu siapa namanya itu, Dokwon atau siapa itu ya, itu projectnya jelas ya, itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dijalankan. Nah itu yang membuat bingung. Makanya dia itu adalah orang pintar ya guys ya, orang jenius. Jadi harap berhati-hati aja. Orang jenius itu kalau mau menipu orang ya nggak kelihatan cok. Dia adalah orang jenius ya. Dan dia juga pernah sempat memborong Bitcoin juga, dan itu adalah kurang tahu apa maksud dari dia itu, maksudnya mau kemana itu loh. Setelah memborong Bitcoin lalu koinnya sendiri dump kayak gitu. Itu masih teori konspirasi sih kalau menurut saya. Dan kalau untuk kalian bertanya, Bang, kalau untuk dibeli gimana nih? Luna Classic ya cocok aja kalau untuk dibeli. Ini baru belum lama ya, dan Luna 2.0 juga belum lama ya setelah dumpnya, dan harganya juga masih murah. Dan sekarang Bitcoin juga masih murah kayak gitu, sudah murah lah Bitcoin kayak gitu, dan belum pam-pamnya ya. Kalau misalkan ya jelek-jeleknya ini, misalkan mau didam lagi,
Rasanya tidak mungkin karena ini harganya belum pump ke atas, belum terlalu jauh ke atas. Kalau mau didam lagi harus jauh ke atas biar keuntungan yang ngedam itu untung banyak kayak gitu, guys. Kalau menurut saya teorinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari chart ya, kemarin tuh sempat di 0,0000-nya ada 4, di belakang koma itu ada 4 ya, dan kepala 5, dan sekarang di kepala 10 ya, sudah kill 01 kayak gitu. Jadi sudah 2 kali lipat ya guys ya. Dan kemarin tuh sempat pump, berarti sudah 3 kali lipat ya, dan sekarang koreksi. Apakah ini layak dibeli? Sepertinya layak-layak saja, cuman jangan serakah lah. Kalau seperti ini kondisinya, ini kalian lihat lah. Ini belum saya garis-garis ya. Nah, kalian lihat untuk ini sudah kelihatan ya. Kalian lihat di mana area chart dan EMA-nya itu untuk candlenya juga masih bertahan di atasnya EMA 50 dan EMA 200, dan ini juga di time frame 4 jam bisa dibilang ini adalah sideways walaupun hanya beberapa hari saja. Setelah koreksi itu tidak dump ya guys ya, itu bagus banget dan masih sideways, masih mempertahankan harganya, berarti apa? Berarti demand-nya cukup kuat. Jadi tidak masalah kalau untuk dibeli ya. Berarti demand-nya cukup kuat. Biasanya itu koin pump and dump itu kalau sudah pump ya, langsung koreksi, pump lagi, langsung dump lagi ke bawah. Seperti itu guys. Dan ini masih bisa kita katakan cukup bagus sih, bertahan ya. Kalau kita lihat di mana time frame 2 jam sama ya. Dan ini juga masih kita balik lagi ke time frame 4 jam aja ding. Nah, kalau kita tarik garis nih guys. Aduh. Nah, kalau kita tarik garis ya, ini masih bertahan di area di mana supportnya ya. Supportnya hanya menyentuh apa namanya? Hanya menyentuh 1 kali ya guys ya. 1 kali di area ini aja. Berapa sih? 0,0008 ya. Nolnya ada 4. Di kepala 8. Hanya menyentuh 1 kali ini saja. Dan belum di mana belum menyentuh lagi. Berarti tandanya cukup kuat ya. Dan di sini juga kita katakan di mana ini juga area demand juga masuk ya. Ini demandnya para mungkin scalper ya, retail lah, scalper dan orang-orang biasa. Seperti ini mereka masuk. Dan ini kita jadikan titik support yang paling kuat. Kalau misalkan support ini jebol ya berarti ke bawah guys, bakal ke bottom lagi kayak gitu. Dan ini masih kuat, langsung harganya naik ke atas dan bertahan di area di atasnya EMA 200 dan EMA 20. EMA 200 dan EMA 20 itu belum dead cross. Mau dead cross tidak jadi ya, kayak gitu. Itu cukup bagus sih. Kalau menurut saya, kalau untuk di atasnya sendiri, ini sudah menyentuh dan tercapai mau breakout tapi terreject ya. Tapi paling tidak sudah breakout walaupun membentuk buntut ya seperti ini. Yang mungkin kita gambarkan di mana di sini aja guys. Ini adalah area di mana yang akan dicapai nantinya. Oke. Nah, untuk target selanjutnya adalah di kepala 12 sampai 13-an ya. Itu adalah titik di mana resistannya untuk Terra Luna sendiri ya guys ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk menuju misalkan menuju di sini itu masih jauh. Paling tidak di sini dulu lah dilewatin dan di breakout ya, di area-area sini harus di breakout dulu. Dan titik supportnya di sini. Dan ini juga di mana bisa scalpingan lah. Dan ini baru di tengah-tengahnya seperti itu guys. Harganya baru di tengah-tengahnya. Nah, kalau di time frame daily seperti ini ya, kelihatan ya. Kelihatan untuk satu candle mungkin mau naik ke atas tapi terjek cukup keras. Cuman ini belum closing candle. Jadi masih ada kesempatan lah nanti melihat candle-candle berikutnya ya, kayak gitu. Dan di sini kalau kita perbesar nih candlenya, doji guys. Nah, ini tandanya apa kalian simpulkan sendiri. Tapi ya, ini kripto ya, ini kripto. Jadi bisa aja itu candlenya menipu. Seperti itu. Nah, paling tidak di area ini dulu untuk resistennya, supportnya di area ini. Silahkan dicatat. Ini di exchanger Binance ya.
Mungkin di exchanger yang lain mungkin harganya beda. Seperti itu guys. Dan apakah seperti tadi apakah masih layak? Ya layak-layak aja. Asalkan pakai uang dingin dan tidak serakah gitu aja. Jangan all in lah. Ini harganya belum dimana pump cukup jauh sih ya. Kalau misalkan sudah pump cukup jauh ya harap hati-hati aja. Nah, kita lihat di mana mingguan 3 minggu ya. Nah, seperti ini. Untuk kemarin tuh sudah menyentuh di bulan Mei itu 600-an. Sekarang berapa? 1 rupiah, Jo. Itu sungguh sangat mengenaskan sekali, anjir. Seperti shitcoin ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari market cap ini ya, ini juga sudah besar. Cuman yang sangat saya sayangkan itu adalah volumenya itu tinggi banget ya. Tinggi banget. Volumenya tinggi banget. Kayak gitu. Untuk ranknya sendiri di 200-an. Dan apakah Luna Classic ini akan menuju di top 100 ya, koin top 100? Kita tunggu aja nanti perkembangannya ya guys ya. Dan Luna ini Luna 2.0 kurang tahu ini ya. Entah besok akan terjadi apa lagi. Kalau misalkan ini koin juga bisa pump sih. Kalau seperti ini enak banget koinnya buat cari cuan ya, tapi high risk ya, high risk high return. Lebih high risk dan lebih high return lagi daripada Bitcoin. Kalau ini ya. Jadi kalian harus siap lah. Kalau kalian mau cari cuan banyak di sini, tapi kalau rugi ya banyak di sini. Di Luna kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, kalau rugi juga banyak, cuannya juga banyak kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau memilih lebih amannya ya kalian pilih Bitcoin sama ETH itu aman lah ya. Kayak gitu, aman. Nah, untuk Terra Classic seperti ini dulu, mungkin besok saya bahas lagi ya kalau cukup menarik. Mungkin ada berita yang mungkin terbaru seperti burn ya, atau yang lainnya kalian bisa tambahkan di kolom komentar agar teman-teman juga tahu lah berita yang terupdate tentang Terra Classic ini. Kayaknya bakal ada burn juga dan lain-lainnya, berita yang good news lah pokoknya. Nah, itu dulu guys video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya ya. See you, jangan lupa tulis di komentar.